Nggak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan nggak bisa keluar. Ini adalah hal yang sangat tidak manusiawi, yang sangat tidak beradab yang dialami oleh saudari Dini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tewas secara mengenaskan di tangan suami pertama istrinya gegara dendam asmara. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi dan kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Ini adalah hal yang sangat tidak manusiawi, yang sangat tidak beradab yang dialami oleh saudari Dini. Nggak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan nggak bisa keluar. Warga digegerkan dengan adanya temuan seorang wanita dalam kondisi tergeletak tak berdaya di sebuah tempat karaoke di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Warga yang panik saat itu langsung membawa wanita tersebut ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, nyawa korban sudah tidak tertolong setibanya di lokasi. Diketahui korban bernama Dini Sera Afrianti, seorang wanita warga Sukabumi, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pun tak terhindarkan usai jasad korban tiba di rumah duka untuk dimakamkan. Pihak kuasa hukum keluarga pun menduga wanita berusia 29 tahun ini tewas akibat dianiaya oleh kekasihnya yang merupakan anak anggota DPR RI. Pada hari Selasa, saudari Dini ini diajak oleh temannya, saudara R, datang ke KTV Blackgold Surabaya. Dan pada saat di KTV Blackgold Surabaya diduga saudari Dini ini mengalami penganiayaan oleh saudara R sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Usai mendapatkan laporan warga terkait adanya peristiwa nahas tersebut, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan rangkaian proses penyidikan. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi serta pengecekan CCTV terkait tewasnya korban. Terungkap berdasarkan hasil penyidikan, polisi akhirnya menetapkan seorang pria bernama Ronald Tanur yang merupakan kekasih korban sebagai tersangka dalam kasus ini. Yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Dalam keterangannya, polisi juga mengungkap bahwa tersangka mengaku melakukan aksi sadisnya itu berawal dari cekcok asmara yang terjadi di antara keduanya. Akibat cekcok yang tak kunjung usai dan terpengaruh minuman keras, tersangka pun akhirnya emosi hingga memukul dan menendang korban secara bertubi-tubi. Tak sampai di situ, tersangka pun kembali melakukan aksi sadisnya itu dengan memukul kepala korban menggunakan botol, lalu melindasnya dengan mobil. Pelaku berupaya meninggalkan korban dengan kondisi mabuk dan masih merengek. Tapi ketika kendaraan berjalan, pelaku kemudian korban terjatuh sehingga kondisinya bahu korban ini terlindas ban kiri bagian belakang kendaraan milik pelaku. Atas perbuatannya, kini tersangka terpaksa dilakukan penahanan di Polrestabes Surabaya. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.
Kasus pembunuhan terhadap pasangan sendiri juga terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. FR, RM, dan DP, ketiga orang warga dusun Panujuang, Desa Kalemandale, Kecamatan Bajeng Barat, meregang nyawa akibat luka tusukan pada tubuhnya. Peristiwa berdarah ini terjadi akibat dipicu aksi poliandri yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ID. Saat itu pelaku yang merupakan suami pertama ID beserta anggota keluarganya melakukan aksi penyerangan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban FR yang merupakan suami kedua hingga tewas. Tak sampai di situ, para pelaku juga melukai dua orang lainnya berinisial RM dan DP yang merupakan tetangga dari korban. Akibat dari peristiwa itu, tetangga korban pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Masalah apa itu, Pak? Masalah antara sirik itu, menurut anunya sirik. Poliandri ya. Poliandri. Iya. Antara mamanya pelaku dengan yang korban itu. Mendapatkan adanya insiden berdarah itu, tim gabungan dari Jatanras Satreskrim Polres Goa beserta Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Resmo Polda Sulawesi Tengah langsung bergerak dengan berhasil meringkus 6 orang pelaku yang masih dalam satu hubungan keluarga. Berdasarkan keterangannya, pelaku yang merupakan suami pertama mengaku bahwa ia melakukan aksi sadisnya itu akibat dendam asmara karena korban telah menikah siri dengan istrinya. Pelaku juga mengatakan bahwa aksi penyerangan terhadap korban sudah ia rencanakan sejak jauh hari. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Limo dan istri pelaku telah menikah siri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1 bilah parang, 1 bilah badik, 2 buah anak busur, dan 2 unit sepeda motor yang digunakan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Seorang bocah lagi-lagi menjadi korban tabrak lari dari aksi ugal-ugalan oknum pejabat. JA inisial namanya. Pria yang merupakan anggota DPRD Padang Pariaman ini terpaksa diringkus oleh aparat kepolisian usai menabrak seorang bocah berusia 9 tahun hingga tewas. Arahnya, pelaku sempat lari usai mengetahui korban meregang nyawa. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada malam hari ketika korban hendak menyeberang jalan bersama dengan kakaknya. Saat itu pelaku yang mengendarai kendaraannya secara ugal-ugalan tak bisa menghentikan laju kecepatannya saat berpapasan dengan korban. Akibatnya mobil pelaku pun menabrak korban hingga tewas terpental sejauh 25 meter. Sementara sang kakak berhasil selamat dari kecelakaan nahas ini. Kecelakaan tersebut pelakunya melarikan diri dan kita dari hasil olah TKP awal anggota menemukan nomor polisi kendaraan tersebut yang tertinggal di TKP. Dengan adanya nopol tersebut kita besok paginya saya sebagai kanit langsung membawa anggota untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari tabrak lari tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku kini telah diamankan di Mapores Padang Pariaman untuk dimintai keterangan. Pelaku terancam dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Kasus tabrak lari yang dilakukan oknum anggota DPRD juga terjadi di wilayah Bandar Lampung, Lampung. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Muli Aisyah Inara, bocah berusia 5 tahun yang meninggal dunia setelah tertabrak mobil seorang anggota DPRD Provinsi Lampung berinisial OR. Peristiwa nahas tersebut terjadi saat korban sedang bermain di pinggir jalan di dekat warung milik orang tuanya yang berada di Jalan Antara Sukajawa, Bandar Lampung. Saat itu korban tertabrak lalu terlindas mobil anggota DPRD yang melintas masuk ke dalam gang. Nah, sampai di situ dalam peristiwa tersebut korban pun sempat terseret sejauh 3 meter. Korban yang terjepit di bawah roda mobil minibus berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Korban meninggal dunia akibat luka cukup serius di bagian kepala dan tubuhnya. Lagi duduk gitu, lagi main masak-masakan, nggak posisi mau nyebrang juga. Kan itu gang kan Bu, di samping kita itu. Jadi mobil ini dari jalan raya mau masuk ya Bu? Dari arah Gedung Air kayaknya, ke sini. Mau kalau masuk. posisi dari arah Tamin kan otomatis ngambilnya lebih banyak ke sana kan. Kelihatan itu korban. Dari sana, dia langsung berat gitu, langsung orang tuanya lihat kaget, jadi memang keadaan pingsan, darah udah bercocoran. Oh banyak darah. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dengan meminta sejumlah keterangan dari pengemudi mobil dan sejumlah saksi. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian hingga akhirnya menetapkan Oktar Jaya sebagai tersangka. Dalam keterangannya, tersangka meminta maaf kepada keluarga korban dan mengaku bahwa ia tidak sengaja menabrak korban ketika berbelok saat hendak masuk gang di lokasi kejadian. Tersangka pun menyatakan akan kooperatif dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi. Musibah yang tidak kita kehendaki semua, ini takdir Allah ya. Saya dan keluarga besar lagi-lagi mengucapkan bela sungkawa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, anggota DPRD provinsi ini tidak dilakukan proses penahanan. Hal ini dikarenakan polisi menilai tersangka masih bersikap kooperatif.